mereka bisa menghilangkan jejak, identitas kan. Saya selalu cerita ada kasus di Kopeng tahun 2006 terus sampai sekarang belum terungkap karena kepalanya di mana, kakinya di mana, tangannya di mana dan kita ketemu tangan dan kaki sampai sekarang kepalanya nggak tahu. Akhirnya belum terungkap sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast Resonansi, tempat kita bincang-bincang santai tentang berbagai isu yang menarik bersama saya Aher Budiantoro. Dan saya Salma Hasanah Nur. Resonansi, Kupas tuntas tanpa keras-keras. Oke Salma, nih kita kemarin sudah ngebahas yang berat-berat nih topik dari beberapa episode ke belakang. Nah, kali ini kita akan mau ngupas apa nih topik yang kira-kira akan kita kupas tuntas nih. Aku hari Silakan, ini Salma. senang banget, semua di studio senang banget bisa kedatangan tamu yang luar biasa, Ibu Brigjen Pol Bu Sumi Hastri Purwanti, Bu ya. Iya. Ibu, saya bacakan lengkap, Bu ya. Brigjen Polwan Dr. Sumi Hastri Purwanti SPF DFM. Dokter forensik pertama polisi wanita di Asia Tenggara. Kata teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan. Ya. Iya. Kenapa begitu, Kata Bu? media. Kata media. Iya, ya waktu saya selesai S3 di UNER tentang forensik terus ya mungkin karena baru pertama jadi ditulisnya ya se-Asia tapi ternyata memang benar gitu, nggak tahu datanya dari mana mereka gitu. Tapi polisi wanita, kalau forensiknya udah banyak yang dokter gitu kan. Mungkin karena dari institusi Polri ya. Polri ya. Dianggap yang pertama. Iya. Oke. Perempuan pertama polisi yang bergelar dokter forensik di Asia Tenggara. Iya. Apa yang membuat Ibu memutuskan untuk berada di karir forensik? Kayaknya nih agak kurang lazim ya sebagai perempuan. Ya, waktu saya kan selesai dokter, terus gabung di kepolisian, terus ditempatkan di Semarang, memang karena keluarga di Semarang, terus dinas pertama diajak ke TKP, orang diduga meninggal tidak wajar, bunuh diri katanya, terus saya diajak, terus saya mengamati, melihat, meriksa, terus akhirnya saya menyimpulkan kalau ini bukan korban bunuh diri, ini suatu pembunuhan dan ternyata keterangan saya sama keterangan penyidik yang olah TKP waktu itu betul, ternyata kita bisa buktikan ini adalah korban pembunuhan dan pelakunya akhirnya bisa ditangkap. Dari situ kayak ada sesuatu yang memanggil ya untuk menekuni dunia ini karena waktu itu masih dokter umum tapi udah polisi dan komandan saya waktu itu Kasat Reskrim juga bilang, "Dok, kamu ngambil forensik aja, polisi butuh loh. Belum ada nih yang cewek, cowok aja baru 3 waktu itu tahun 1998." Ya udah tuh saya mau ambil, tapi ternyata kan tuh saya hamil kan, terus akhirnya saya tunda sampai 2001 baru ngambil forensik. Itu yang menjadi momentum membuat Ibu Iya. memilih jadi dokter forensik, Bu ya. Jadi terus ikut terus jadinya. Apa itu sebenarnya forensik, Bu? Kalau misalnya singkatnya. Forensik kan demi peradilan ya, untuk keadilan. Kalau di kedokteran forensik ya mempergunakan ilmu kedokteran untuk kepentingan peradilan. Tuh. Begitu, Bu ya. Kalau di tengah-tengah perjalanan karir Ibu sebagai dokter forensik itu pasti kan Ibu sibuk sekali ya. Pasti ada saja, kita kan tidak pernah tahu, Bu ya, kasus ini kapan terjadi. Iya. Bagaimana kemudian Ibu bisa membagi waktu dengan kehidupan Ibu sebagai ibu, kemudian sebagai dokter forensik juga di Polri? Ya banyak yang sering tanya ya, kadang juga saya bingung kok bisa sampai titik ini gitu. Ternyata waktu itu saya prinsipnya karena saya anggota Polri dan saya punya kompetensi spesialisasi yang berbeda dan ternyata sangat bermanfaat untuk institusi juga untuk masyarakat ya. Sewaktu-waktu ditugasi tetap berangkat tuh. Kalau udah diperintah namanya kita anggota Polri ya berangkat. Walaupun saya masih punya anak bayi, anak kecil, walaupun pernah
lagi sakit di rumah sakit, ya saya tinggal gitu, karena waktu itu gempa Padang langsung berangkat. Terus ada teroris, ada ledakan bom, ada di manapun karena masih sedikit ya berangkat terus dan sampai mungkin 2 bulan pernah baru pulang gitu kan. Kalau pas ke luar negeri itu pas MA17 ya lama juga sampai 2 bulan baru pulang gitu. Ya saya pikir itu memang resiko saya sebagai anggota Polri. Mhm. Anak-anak juga memahami, mendukung Bu ya? Dulu kecilnya ya nggak tahu ya mungkin pernah nggak mendukung juga, ya pernah ribut juga, rame, maksudnya iri juga dan suami saya juga ya protes juga, tapi lama-lama karena semakin hari lihat ada kejadian mesti dia, "Loh kamu nggak berangkat? Kamu nggak berangkat?" Gitu, selalu akhirnya otomatis disuruh berangkat malah, Malah berbalik Bu ya akhirnya? jadi berangkat. Mendukung akhirnya. Kalau kita berbicara dunia forensik yang di kepala kita secara awam Bu ya, yaitu otopsi, Iya, kamar jenazah. iya. Serem Bu, apalagi Ibu catatannya tuh bom Bali pernah mengotopsi, Nurdin M. Top Bu ya, Betul, kemudian Martin. tsunami, kemudian maaf Bu itu kan pasti dalam kondisi-kondisi yang sudah tidak Bagus, wajar dan iya, tidak bagus iya. lagi gitu. Gimana kemudian Ibu bisa, menjaga rasa kemanusiaan Ibu dan empati dalam proses itu Bu? Dalam proses itu ya, lebih baik memang waktu itu saya berpikirnya ketemu jenazah aja, daripada ketemu keluarganya karena nanti kesedihannya menular ke saya kan. Jadi saya fokus memang untuk identifikasi korban-korban ini karena saya, yakin kalau bisa saya selesaikan dari waktu kematian, cara kematian, sampai sebab kematian, sampai identitasnya ya itu udah ada healing sendiri, kebahagiaan sendiri. Jadi kayaknya capeknya hilang, terus ya bisa dikembalikan keluarganya udah. Udah selesai aja, saya terus kembali ke rumah. Pikirannya ya, pasti ada kemudahan dari Sang Pencipta untuk membantu mereka-mereka ini yang telah meninggal. Oh Ibu yakin Bu ya? Iya. Kalau kamar jenazah sendiri Bu, baunya bagaimana Bu? Baunya kamar jenazah ya belum pernah masuk. Belum pernah Bu? Oh, nanti ikut saya ya. Amis, bau, kalau jenazah lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari ya bau. Heeh. Ya bau busuk kan mungkin ketemu tikus, bangkai tikus, ya bau. Jadi kalau di rumah saya ada bau-bau, suami saya nyuruh saya cari itu bangkainya di mana gitu kan, saya tahu. Ini maaf nih Bu, ini Iya. agak sedikit menggunakan diksi yang kurang mengenakan. Ini kan profesi Ibu sebagai dokter forensik, kebanyakan tentunya akan menangani berbagai kasus yang tadi disampaikan sama Mbak Salma, yang jenazah sudah tidak utuh Bagus. lagi, darah dan ya seperti itulah kurang lebih. Kalau boleh diceritakan sedikit ke belakang, memang ini pilihan Ibu atau cita-cita Ibu sejak kecil menjadi dokter forensik atau bagaimana? Enggak, cita-cita saya jadi pramugari dulu. Pramugari, Iya. oh kok melencengnya jauh Bu? Jauh ya. Ya tadi saya juga Iya, iya. nggak pernah punya kepikiran jadi ahli forensik setelah Oke. jadi dokter polisi itu Jadi baru. cita-cita adalah pramugari, Dulu, kemudian ya. masuk ke Institusi Polri, spesialis Jadi dokter dokter, dulu ya, karena dokter. nggak diizinkan orang tua untuk Oke. sekolah pramugari itu saya Mhm. keterima di Fakultas Kedokteran jadi Oh. dokter. Setelah itu karena mikir abis jadi dokter kerja di mana ya? Kayaknya di institusi TNI Polri kan disiplin, ada Iya. rumah sakit, terus saya daftar. Masuknya perwira karir berarti? Iya, perwira Oke. karir. Karena Spesialis di hasil kedokteran. psikolognya ke polisi ya saya masuk di kepolisian. Oke, ini menarik ya. Ibu perempuan, seorang dokter forensik yang ya saya sendiri aja kalau ngelihat film aja agak serem juga Bu. Yang berkaitan sama jenazah biasanya saya aduh udah cukup ini ya. Itu akurat gak sih Bu film-film yang ada di luar sana tentang forensik tuh sebenarnya sama real life-nya? Ya kalau NCSI, dibandingkan NCSI, Heeh, iya, heeh. Itu real iya, akurat Bu ya? akurat. Kadang saya nerima kasus-kasus ya seperti itu juga, kadang gitu. Karena beberapa kali juga saya pernah kayak studi banding ke mereka itu, ke senternya itu, yang dibuat sorting-sorting itu dan ketemu juga ahli-ahli forensiknya di sana. Memang kurang lebih begitu ya Iya. suasana ketika autopsi jenazah. Nah ini Ibu nih kan
belakangan selama beberapa tahun terakhir ini kan nama Ibu sempat viral juga ya, terutama ketika menangani satu kasus, itu kasus Subang, Salma. Iya, Jadi kalau kita coba breakdown lebih lanjut, kasus Subang ini kalau nggak salah 2 tahun mandek ya, Bu, ya? dari 2021 sampai 2021 2023. 2 iya, tahun berarti, 2 Bu? Iya, tahun itu ya stuck. misterinya Iya. belum terpecahkan. Nah, ini apa yang kemudian melatar belakangi Ibu kemudian ditunjuk untuk melakukan otopsi atau penelitian lebih lanjut terkait forensiknya? Waktu itu saya dinasnya di Jawa Tengah dan kasusnya di Jawa Barat. Mhm, Kasusnya sangat viral, terus sehingga saya penasaran, saya menghubungin Kapolresnya, kebetulan kenal baik, ya, Poluan juga, terus ya sudah, Dokter Hasi ke sini. Akhirnya setelah kita gelar kasus kok ada yang kurang, tanda-tanda ini kurang, udah pernah ya, diotopsi tapi masih menurut saya masih kurang ya. ya, Akhirnya kita bongkar lah, minimal saya bisa tentukan waktu kematiannya yang pasti mhm, buat para pelaku yang diduga melakukan kejahatan tersebut, dan itu kan pendekatan yang sangat bagus kalau di ilmu kedokteran forensik. Waktu kematian itu menjelaskan alibi ya, para pelaku ini, apakah betul antara jam 2 sampai jam 4 dia di sekitar situ, match nggak dengan saksi, match nggak dengan keterangan, data olah TKP penyidik-penyidik itu. Kalau dari misalnya handphonenya online dari jam berapa, mati jam berapa, dan CCTV mungkin ada kok hilang dari jam segini nggak tampak, itu kan kita seperti itu kerjanya. Kita komprehensif sebenarnya kedokteran forensik dengan tim-tim olah TKP yang lain. Lah berapa itu lama itu, Bu, rekonstruksi sampai seperti itu. temuan-temuan itu pada akhirnya mengarah pada kesimpulan bahwa ini dilakukan, oleh pelaku si A, Ya, terus kita ambil sampel-sampel juga, sampel-sampel? DNA kan, Oke, kita cocokkan dengan DNA yang diduga mereka ada di situ, mhm, seperti itu. Ya, eee, sampai 2 tahun sih, sampai 2 tahun. ya akhirnya pernah saya gelar kasus juga sampai Mabes Polri, dan saya kasih keterangan-keterangan, ya akhirnya benar akhirnya si Danu dulu yang mengaku kan, akhirnya cocok dengan apa yang kita sudah kasihkan waktu itu laporannya Ya, gitu, ini seperti kayak itu. detektif, Bu, ya. Iya, Profesi Ibu nih mengungkap detektif. kasus cuma melalui otopsi dari jenazah, kemudian pada akhirnya menemukan pelaku itu. Saya taunya dari komik. Komik. Detektif Conan itu Oh, kadang Conan suka ya. mengungkap kasus-kasus yang memang itu sangat Mhm. misterius ya. Iya. Itu ada juga di sosial media tuh, Bu, infonya Ibu didatangi arwah dari korban Subang. Oh, ya Itu gitu. gimana, Bu? Ya sempet sih Heeh. memang gitu. Berarti Ibu Makanya sering saya ngontak Kapolresnya. mhm. Mungkin karena saking viralnya terus connect, jadi terus saya datang. Oh, jadi sudah ke alam bawah sadar, Bu, ya, "Oh, ini kayaknya harus saya bantu," gitu. Iya, Oh, begitu. Akhirnya Ibu kontak, bagian Polisian Subang, terus datang Ibu saya. datang, Iya, langsung lah, Bu, ya. iya sama Dari mimpi tim. itu dapat clue-nya, Bu? Eee, nggak juga sih, Mhm. cuman ya menampakkan kalau kayaknya mereka minta tolong gitu Minta aja. tolong, Bu, ya. Sering Ibu mengalami hal yang kayak gitu, Bu? Dulu kan, dulu. Dulu-dulu, Bu, ya. Kalau misalnya satu kasus sudah Ibu tangani tapi kemudian tidak kunjung ungkap, apa yang Ibu rasain, Bu? Ya badannya nggak enak sih, kayak demam seminggu, Jadi seperti bawa itu. kepikiran, Bu, ya? Ya kepikiran, dan saya terus berusaha memberi informasi kepada penyidik agar ditindaklanjuti gitu, dan juga mensupport teman-teman penyidik agar tidak berhenti. Karena Mhm. kan penyidik itu harus terus rajin, semangat. Mhm. Lah saya kadang menggas mereka terus, "Ayo Mas, ini ada Mendorong, petunjuk Bu. ini ya," gitu. Salah satu itu, walaupun nanti memang, hasilnya itu harus ilmiah kan, gitu. Iya, di Close the Door Deddy Corbuzier yang viral, Bu. Waktu itu ada podcast bersama Ibu, Mmm, terus ada benda yang bergerak. Nah, mmm, menurut Ibu itu cuman kesalahan teknis atau emang mistis tuh, Bu? teknis tuh, Teknis itu ya, teknis. Ibu nggak percaya kayak gitu ya? Teknis itu. Iya, iya. Heeh, heeh. Kalau dari hasil otopsi itu, Bu, bisa tidak, seorang dokter atau Ibu menilai, "Oh, sebenarnya nih kehidupannya nih begini nih, dulunya ketika masa hidup," itu bisa begitu juga, Bu? Kalau jenazahnya baru meninggal, belum ada proses pembusukan, kita kan otopsi itu periksa 9 organ lengkap ya, dari kepala sampai jantung, hati, paru, semua, dan kita lihat
loh ternyata paru-parunya seperti ini, jantungnya seperti ini, ya memang terus kita nilai, oh ternyata memang dia pola hidupnya tidak baik, tidak sehat, dan kita dari situ bisa kita simpulkan, oh ini mendukung mungkin dia eee, meninggal karena daya tahannya tidak bagus, seperti itu. Jadi, sangat sangat ini, sangat benar gitu untuk, mengetahui pola hidup seseorang mungkin dari hasil otopsi. Tapi kalau sudah mulai pembusukan kita sulit memeriksanya. Jangankan menentukan dia pola hidupnya, mungkin saya mencari sebab kematian pun akan sulit karena udah proses pembusukan. Maka kita atau saya secara pribadi itu sering edukasi ke masyarakat. Sudah kalau ada keluarga yang meninggal yakin tidak wajar, segera lapor polisi dan segera bawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjutin dengan diperiksa luar dan dalam. Kalau saya bilangnya otopsi itu masyarakat kadang takut ya. Itu diperiksa luar dan dalam lengkap gitu Iya. aja. Stigma di masyarakat otopsi itu sepertinya menyakitkan bagi jenazah yang sudah meninggal, Bu, ya. Iya, Nah, kita di sela-sela minum dulu, Bu, ya. minum dulu Kita boleh. minum dulu. Kakak Yahya, di sini ada Kakak Yahya, Bu, tim resonansi juga yang akan membawakan kita minuman sesuai orderan tadi gitu ya. Halo Bu. Halo juga. Nah, Iya. ini Kakak Yahya, ada Ibu Brigjen Pol Bu Sumi. Ya Bu. Tadi cerita saudaranya ada yang meninggal. Oh, udah deep talk sama Ibu di belakang ya Kakak Yahya ya. Abang air putih aja ya, Iya, biar sehat. terima kasih. Kakak Yahya, mumpung ada Ibu Sumi, gimana Kakak Yahya? Seperti biasa Bu, biasanya ada apa? Dikasihkan hadiah pantun begitu Bu. Hadiah pantun dari Kakak Oh, Yahya, Iya, Bu. biasanya. Oh, jago berpantun. Jago, Bu. Padahal Orang kan dari timur. Sumbar toh. Saya juga belajar juga Bu pantun, bukan mahir sih, cuma belajar. Oh, belajar. Di sini juga cuma host magang Bu. Saya juga cuman kok host gitu. Kok host magang Bu, Oh, host. host. Iya, masih magang saya nih. Saya pantunnya Bu untuk Ibu ya. Lupa. Apa tuh Kakak Yahya? Cakep belum? Iya ya. Belum, Bu. Naik sepeda kelilingi taman. Naiknya sambil dengerin lagu nostalgia. Bu Hastri perempuan tangguh, hebat, dan juga berwawasan. Orangnya asik sih, dan penuh gaya. Amin. Cakep. Sekali. Cakep. Mentari pagi menyapa gembira. Angin lewat di beranda rumah. Bu Hastri ini perempuan ahli forensik pertama di Asia Tenggara. Langkahnya tenang, tapi penuh dengan ilmu yang megah. Megahnya ilmu untuk membantu sesama. Sebab hidup hanya sementara. Supaya kelak masuk surga, terkenang jasanya bukan hanya di atas pusara, tapi untuk selama-lamanya. Amin. Cakep. Mas ditepuk tangan sama Ibu loh, Mas. Catat dong tadi. Lupa lagi nggak? Iya, Bu. Makasih. Siap, Bu. Terima Terima kasih kasih, Kakak Yahya. Minumannya Kakak kita Yahya. seruput dulu ya. Silakan Bu diminum. Di belakang dulu. Sekarang arti kesibukan Ibu sendiri selain menjadi dokter forensik, otopsi, dan lain apa Bu? Kalau sekarang memang lebih jarang otopsi, tergantung ada permintaan kasus-kasus sulit, dan tapi saya juga otopsi di rumah sakit Polri di jadwal ya untuk bimbing adik-adik. Dan saya sekarang kan sebagai kepala Biro Laboratorium Kedokteran Kesehatan. Itu ada 2 lab DNA dan biomedik, itu sangat mendukung tugas-tugas dari penyidikan Polri. Jadi kita lebih mengedepankan scientific ini loh, untuk mencari bukti pada tubuh manusia atau bagian tubuh atau apapun dari bagian tubuh yang dianggap meninggal dan meninggalkan jejak tidak wajar di TKP. Jadi dan saya juga lagi mengumpulkan untuk data bank DNA profile itu pelaku-pelaku kejahatan di polda-polda, pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, teroris lah. Karena beberapa kasus itu kita dapatin dari profil DNA yang ada di kita tarik garis keturunannya. Jadi mempermudah atau meringankan penyidik untuk mencari pelaku ini. Kalau misalnya ada beberapa pelaku, kita swab, kita periksa DNA-nya,
kita cocokkan dengan data profil DNA saya ini ke arah mana. Kebetulan S3 saya juga disertasinya tentang 5 populasi di Indonesia, Jawa, Batak, Dayak, Toraja, dan Bali. Jadi kalau ada kita punya, oh ini ke arah orang sini, mungkin daftar pencarian orang dari teman-teman polisi itu bisa memperkecil, mengerucut. Oh kita kejar ke sini, tidak ke situ. Jadi beberapa kasus bisa kita ungkap dari situ. Begitu Ya, kesibukan Bu terus ya. ya dan yang kedua biomedik itu selain saya otopsi, saya sering juga memvisum namanya forensik klinik yang memvisum orang hidup korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, bahkan sekarang ada laki-laki juga. Itu saya visum dan dari situ kita juga sekalian ngambil sampel-sampel di tubuhnya untuk membuktikan apakah dia diperkosa ini kayak contohnya mungkin meninggal ya waktu di penjaga gorengan di Padang gitu kan. Itu kan kita otopsi, kita ambil sampel DNA yang siapa yang merkosa kan. Diduga 3 kan, ternyata yang merkosa 1, seperti itu dari cairan dalam alat vitalnya korban bisa kita ambil. Begitu juga kasus-kasus sodomi yang kemarin juga kita swab dari anusnya seperti itu. Memang dia meninggal karena sidia. Dan yang sangat ramai itu kasus di Papua. Jadi seorang dokter meninggal diperkosa dan beberapa saksi tidak ngaku, tidak lihat, dan saya melihat ada bekas jejas di daerah payudaranya. Ternyata kita swab masih ada sisa air liur dan ternyata kita cocokkan DNA-nya yang cocok dengan salah satu saksi itu, ya, dia pelakunya. Justru saksinya yang menjadi pelaku. Iya. Bisa didapat dari air liur Bu? Iya. Oh, ada catatan DNA-nya di Iya. air liurnya itu, Nah, tidak hanya sidik jari saja Bu ya? Ya, makanya kalau kita semakin banyak data bank DNA yang kita simpan, ya kita bisa ambil mungkin yang diduga pelaku, mungkin tidak langsung linear punyanya dia, tapi kita punya kan mungkin ke keluarganya, keturunan, ya mengerucut seperti itu. Isu kasus yang Ibu pegang tuh sensitif semuanya Bu. Ibu punya tidak Bu etika atau mungkin aturan yang harus dijaga dalam menyampaikan keterangan secara publik gitu? Oh, kalau keterangan ke publik ya di pengadilan. Kalau di media gitu Bu? Di media tergantung penyidik. Yang bicara kan kalau kita ikutnya humas toh. Kalau saya disuruh berbicara mungkin di Glodok, di Mal Glodok itu kan, itu jelas disaster kan. Nah kita ngomong baru, oh ternyata memang korban ini namanya ini cocok dari DNA, dari gigi, ya itu bisa. Tapi kalau kasus-kasus mungkin pembunuhan atau kekerasan seksual, ya kita bicara di pengadilan. Permintaan dari pengadilan, kecuali diajak humas kita bisa sampaikan, tapi yang ngomong satu pintu ya, kecuali wartawan atau masyarakat tanya pemeriksaannya seperti apa gitu, baru kita cerita tekniknya, karena saya yang punya kompetensi itu bukan humasnya ya. Dia cuma cerita mungkin identifikasi ini matching dengan pelaku seperti itu. Jadi saya bekerja pun supaya hasilnya pro justia itu permintaan penyidik dan bisa kita tuangkan dalam visum et repertum. Itu termasuk mungkin nggak tahu nih Mbak sama Mas kasus-kasus video porno, foto porno, itu juga saya kadang dimintain keahlian saya. Kalau dianggap oleh teman-teman lapor ini asli, saya mengidentifikasi nih. Itu digital forensik. Iya, digital forensik ini asli. Saya ketemu sama panjenengan mungkin yang diduga mirip lah. Saya memeriksa apakah seperti ini bentuk wajahnya, telinganya, atau mungkin ada bekas jerawat atau bekas cicatric lain lah. Cocok nggak sama ini? Itu bisa kita tuangkan dalam visum, itu proses identifikasi juga. Sedetail itu bisa jadi alat bukti ya. Jadi luas kedokteran forensik itu. Saya selalu edukasi ke adik-adik, ayo, tapi ya sedikit sekali. Se-Indonesia sekarang baru 350 orang. 350. Perempuan atau laki-laki itu? Laki-laki, perempuan di kepolisian cuman 10. Di yang bukan polisi ya
Kayaknya sekitar 50-an gitu. Oke. Ini sedikit nggak, Mungkin itu Bu, banyak yang takut. bukan ya pertama takut mungkin Takut, karena ya kita rezekinya kan gaji, Agak cringe ya. ngajar ya, kering-kering Soalnya di gimana matanya gitu ya, masyarakat kayaknya mungkin. tidak praktik kali Bu ya. Iya, Jadi nggak Iya, iya. praktek. Tapi sebenarnya bisa juga praktek dengan konsul legalitas, apa legal medical law-nya. Mungkin kayak klien, kayak kita buka notaris, Iya, iya. lawyer toh, itu sebenarnya bisa Masih bisa juga. juga ya. Iya. Dari Bagaimana kita semua meng-create-nya aja. dari banyak kasus yang pernah Ibu ungkap ya, sepanjang karir Ibu, kalau boleh tahu Bu, kasus apa Bu yang paling sulit diungkap? Paling sulit, Paling sulit. paling sulit ya kasus mutilasi. Mutilasi. Iya, Kenapa mutilasi. Ibu? Ya karena mereka berusaha menghilangkan Jejak. jejak, identitas. Yang saya selalu cerita ada kasus di Kopeng tahun 2006 sampai sekarang belum terungkap karena kepalanya di mana, kakinya di mana, tangannya di mana, dan kita ketemu tangan dan kaki sampai sekarang kepalanya nggak tahu. Akhirnya belum terungkap sampai sekarang. Kalau korban mutilasi itu bisa dipastikan itu pembunuhan berencana atau spontan juga bisa Bu? Tergantung pola lukanya. Kalau ketemu semua mungkin pola lukanya hanya sekali tebas, sekali potong gitu ya pasti ada rasa kebencian luar biasa dan seketika. Tapi mungkin kalau dilihat tubuhnya yang lain, ada luka percobaan atau dibuat tak berdaya, ada juga saya nemukan. Jadi dia mungkin diminumin racun tak berdaya, baru mutilasi ya pasti itu berencana. Oke, bisa Jadi dibaca tergantung aja ya, seperti itu. makanya kita harus melihat pola lukanya dulu seperti itu. Nah yang paling aku ingin pertanyakan kasus Jessica Wongso dan Mirna Bu yang sempat Wah, viral lagi setelah Netflix iya. ngeluarin dokumenternya. Dan yang jadi sorotan salah satunya Ibu Sumi Bu ya. Iya, Nah, waktu itu kan bukan saya nggak nanganin kasus itu toh. heeh, Saya cuma dimintain pendapat ya, betul. tapi ya saya bilang kan ya putusan pengadilan Sudah. udah ikrah, udah benar Udah ya, ikrah. udah sesuai ya sudah kita ikutin aja gitu. Kalau saya berpendapat, saya tidak memeriksa kan, tidak ngikutin pemeriksaan jenazahnya itu. Oh Ibu Cuman tidak menangani ya? tidak Tidak menangani, menangani. saya hanya ngikutin dari diskusi-diskusi teman-teman forensik sama pengadilan seperti itu. Dan memang kita hormati putusan peradilan kan, sudah jelas gitu. Ibu menyebutkan ada bahwa Jessica itu memiliki power. Di salah satu Power. media itu ada Bu yang mengatakan seperti itu. Gimana Bu? Bisa dijelaskan Bu maksudnya gimana? Saya lupa nggak Lupa ya? power atau medianya aja yang nulis kali. Mungkin ya. Gitu. Saya kayaknya nggak power. Saya soalnya nggak ketemu. Kadang kan kalau saya otopsi kadang ketemu juga yang diduga pelaku, jadi bisa ngomong. Tapi kalau ini saya nggak, kayaknya saya Ya, nggak. itu artinya mungkin media harus mengoreksi Bu ya. Karena di media ada itu Bu. Saya juga nggak baca kok. Nggak baca Bu ya. Kalau pandangan Ibu tentang konspirasi kematiannya Mirna dan Jessica dan pelakunya Jessica Wongso sendiri gimana Bu? Wah nggak bisa komen Mbak. Nggak bisa Iya, komen. nggak bisa komen Gitu. karena sudah selesai menurut saya. Gitu. Tuh. Oke. Kecuali ada bukti baru diungkap lagi dan saya dimintakan keterangan ahli bisa. Oh. Tapi kalau udah selesai ya saya nggak berani ngomong. Beralih Bu. Iya beralih. Kasus kemarin viral juga Pak Ferdi Sambo. Ibu yang menangani Bu ya? Enggak juga. Enggak juga? Bukan. Saya cuman diskusi aja. Hanya diskusi Iya. saja menanggapi apa yang ada di Iya. berita-berita di media Iya. Bu ya? Kalau dari banyak kasus yang Ibu tangani, yang tadi Ibu sudah jelaskan, sebenarnya ada gak sih Bu, tekanan secara politis barangkali ketika ditemukan berdasarkan hasil otopsi dari yang Ibu lakukan, ternyata begini. Tapi karena ada kepentingan tertentu yang pada akhirnya membuat adanya pengaruh atau intervensi dari hasil yang sudah Ibu dapatkan bersama tim. Ada gak Bu? Selama karir saya dari tahun 2000 ya sampai sekarang itu nggak pernah itu. Hampir nggak ada ya? Saya selalu menyajikan atau memberikan data hasil ya apa adanya. Ya. Kalau saya bilang saya tidak tahu sebab kematiannya, saya tulis tidak tahu. Karena mungkin memang sudah hancur, sudah busuk parah, nggak kelihatan lagi luka-lukanya, sudah. Saya lebih baik tidak
tidak saya tulis daripada salah. Menyajikan Sama apa adanya iya, berdasarkan sama aja. data. Kalau kayak di apa ya, proses identifikasi kan saya selalu bilang lebih baik tidak teridentifikasi daripada salah identifikasi. Kalau salah nanti kasihan pemulasaran jenazahnya beda. Mungkin keluarga yang ditinggalkan sudah sedih berlarut-larut ternyata dia masih hidup. Terus nanti ke depannya asuransi warisan Iya. tahu air Asia jatuh kan? Iya. Itu kan prosesnya sampai Iya. peradilan. Iya. Sampai pengadilannya juga bingung ini. Warisan, asuransi mau taruh di mana karena semua keluarga ada yang meninggal hampir maksudnya satu keluarga meninggal semua. Nah, kan dari keluarga sini masih pengadilan yang memutuskan gitu. Iya. Nah, itu kalau dari kita ambil contoh kasus dari kecelakaan pesawat terbang misalnya yang pernah Ibu tangani, itu kan banyak ya korbannya ya. Itu biasanya sampai kemudian Ibu menyimpulkan bahwa ini korbannya si A, si B, si C, itu berapa lama sih Bu biasanya temuan-temuan itu berhasil? Temuan-temuan itu kalau memang jenazah masih bagus 3-4 hari selesai. 3-4 Tapi kalau ya karena kita bisa dari sidik jari, gigi. Tapi kalau memang sulit terbakar kayak glodok mall yang terbakar terbaru. selesai Bu ya itu? Ya kita harus pakai DNA. DNA tuh paling cepat 2 minggu. Kecuali semaksimal mungkin ya seminggu. Tapi itu kan berulang terus. Jadi kita memang tidak ada SOP atau peraturan selesai kapan nih proses identifikasi. Ya kita nurut pemerintah. Kalau pemerintah bilang udah selesai ya sudah. Contohnya kapal perahu tenggelam di Danau Toba. Ya. Saya nungguin sampai hari ke-14 2 minggu nggak ada jenazah satupun. Terus pemerintah bilang selesai sudah. Atau Adam Air jatuh. Kan hilang juga seluruh penumpang tuh. Saya nunggu di Makassar ternyata nggak ada satupun nggak ada. Atau apalagi yang tsunami atau gempa di Palu. Itu sebenarnya banyak, tapi ini siapa? Keluarganya kan kita bandingkan, kita tanya sama siapa gitu kan. Kita ambil sampel DNA-nya pun kita bandingkan dengan siapa. Itu kan jadi datanya nggak bisa kita cocokkan dari data sebelum dan setelah dia meninggal dunia. Sehingga ya tidak bisa teridentifikasi. Ya, tapi minimal kita punya fotonya, punya keterangan medisnya seperti itu sampai giginya. Siapa tahu keluarganya next cari kita udah ada data. Pernah nggak Bu hasil dari autopsi Ibu itu dipelintir? Sudah di luar tangan Ibu tuh misalnya sudah diserahkan atau dipelintir hasil akhirnya? Atau ada oknum pernah? Nggak pernah saya Tidak pernah ya? Iya. Aman-aman aja. Sampai proses ke pengadilan pun aman-aman aja. Karena beberapa kali ya Pak Hakim selalu tanya. Kalau memperlihatkan visum ini benar visum Ibu yang buat. Iya. Ibu bisa baca hasilnya? Bisa. Betul. Yakin. Jadi kan betul kalau itu saya yang buat gitu kan. Oke, proses identifikasi Ibu bisa di-share Bu mungkin ke kita? Oh, cara-caranya ya. Memang kalau bencana massal yang terjadi di Indonesia itu kan teman-teman luar negeri selalu bilang kita tuh hypermarket disaster gitu kan. Ada natural sama unnatural disaster. Kalau natural ya susah memang karena tsunami, gempa, gunung Merapi ya hampir semua mungkin dikubur massal. Kecuali terlokalisir terus ada keluarganya baru minta proses identifikasi mungkin karena kepentingannya memang luas tadi yang ditunggu mungkin keluarga ya hak dia teridentifikasi sesuai HAM juga ya orang meninggal terus mungkin meninggalkan asuransi warisan atau apapun itu yang berhubungan dengan hukum jadi sangat dinanti nih kalau proses identifikasi dan kalau unnatural disaster yang tidak wajar itu biasanya ya kecelakaan, teroris, karena man-made disaster ya karena manusia itu ya pasti minta diidentifikasi semua dan itu tanggung jawab maskapai nantinya kan dari prosesnya sampai pemulangannya sampai mungkin ganti ruginya makanya
kadang ada beberapa kasus yang tubuhnya tidak ketemu semua, contohnya Lion Air, Sriwijaya, atau AirAsia. Nah itu sesuai nggak tubuh atau body part yang dari passenger list ini. Ya kalau kita bermain DNA ya banyak yang nggak sesuai karena kan tidak semuanya ketemu. Ada body part pun udah terbakar habis, busuk, nggak keluar. Ya makanya kita serahkan ke peradilan, mereka yang memutuskan. Tapi kita eksklusi memang dari keterangan dari KNKT, kalau jumlah penumpang segini, maskapai, terus kita lihat dari kita kalau masuk pesawat itu kan ada CCTV ya. Nah itu dilihat. Kita cocokkan juga. Itu termasuk kita mencari data antemortem, data sebelum dia meninggal dunia. Nah itu sangat membantu kita. Mungkin pakai ikat pinggangnya merek apa, kadang ketemu tangan cincinnya seperti apa, atau pakai kalung. Kita kadang ketemu ini kalungnya aja. Bisa, itu bisa kita identifikasi. Itu atau biasa kemarin mungkin lihat Air India itu kan satu keluarga ternyata dia kirim foto selfie meninggal lah dari situ. Itu juga data sebelum dia meninggal dunia. Bisa jadi petunjuk Ya, ya. petunjuk dari giginya dia senyum. Itu ahlinya dokter gigi odontologi forensik. Bajunya, propertinya, data gitu. Waktu di Danau Toba itu, Adam Air, semua kita ngumpulin. Sukhoi pun data dari kru pesawat pun kita dapat dari medsos. Dari medsosnya mereka yang upload foto sebelum terbang itu. Itu sangat membantu. Sangat membantu proses identifikasi ini. Walaupun memang secara ilmiah harus ada satu teridentifikasi primer. Kalau enggak sidik jari, gigi, atau DNA. Kalau sekunder ya tadi dari foto, data medis, properti, itu minimal 2 seperti itu. Tapi karena close disaster ya, kalau pesawat terbang kan udah jelas nih, nggak open disaster lagi, close lah, bisa kita eksklusi siapa aja yang ada di situ. Itu. Dan saya kasih kuliah berarti ya. Iya. Terima kasih Ibu. Kalau misalnya kasus kayak pesawat yang jatuh, itu ada nggak Bu tekanan dari keluarga? Oh iya sering. Mereka pengennya segera. Pengennya segera lah. Kita kalau kerja, misalnya 2 udah selesai identifikasi kita kasih, yang lain minta kan Pasti kok minta lama yang ya. Jadi karena memang nggak ada SOP tertulis sampai selesaikah atau kapankah itu tergantung pimpinan. Tapi karena kita expert yang di bawah yang kerja ya kita selalu bilang lebih baik nanti tunggu selesai mungkin setiap minggu. Minggu pertama, minggu kedua biar jelas kan. Kalau memang nggak bisa ya kita bilang apa adanya. Pengennya sih mereka minta terus ya. Kita maklum ya kesedihan yang luar biasa dan mereka mungkin nggak ngerti betapa sulitnya di dalam ini. Makanya saya bilang, saya lebih baik di dalam di kamar jenazah daripada ketemu warga yang merasa Ketemu kesedihan keluarganya, luar oke. biasa gitu. Itu malah merasa lebih baik ya Bu ya? Karena Saya, iya, menurut Ibu ya. iya, Karena nggak ada beban ya. iya, Ketika ketemu keluarga kan pasti kan ya ada iya, Agar tekanan lah. tidak bias juga Bu ya, Betul. emosi di-maintain juga. Betul. Jadi itu cara Ibu agar bisa fokus iya, tidak bertemu dulu dengan keluarga Bu ya. betul ya. Jadi di dalam aja lebih baik aman. Paling lama berapa lama Bu di dalam bersama jenazah? Sampai ya Melakukan sehari otopsi. semalam sampai besoknya kadang. Dalam aja gitu, makannya dikirim ya makan di situ. Enggak enak atau gimana gitu Bu? Ya Habis dari ya ini biasa. makan. Sudah biasa ya? Itu dulu waktu muda, sekarang ya saya gantian keluar gitu. Karena berdiri terus kan capek gitu. Dulu ya kuat gitu sampai di daerah bencana ya bikin tenda kamar jenazah ya di dalam tenda itu terus gitu. Pernah nggak ketika melakukan otopsi prosesnya itu Ibu tadi kan sempat bilang ada ya, pernah didatangi ya rohnya. Tapi kalau ketika proses melakukan otopsi itu pernahkah Ibu merasa ada komunikasi secara batin dengan jenazah? Kalau komunikasi enggak, cuman ya perasaan aja. Perasaan ya, Ya, dalam bentuk perasaan dia yang pada bantu akhirnya gitu. dia Dipermudah. memberikan petunjuk atau Enggak sih ya cuman ya mempermudah pekerjaan aja sih ya. Dari mungkin saya menentukan lukanya atau mungkin ada pelurunya di mana posisinya atau memang dia apa karena diracun jadi di daerah apa lambungnya bisa
bisa kita periksa lagi, lebih lebih apa ya, lebih teliti lagi gitu loh. Jadi bisa memberikan ini ya, semacam jawaban ya. Iya. Iya, Pernah kayak nggak, lebih Bu? dipermudah. Pernah nggak, Bu, misal Ibu sudah melakukan hasilnya seperti ini, tapi kemudian vonisnya tidak sesuai dengan apa yang Ibu temukan. Ah, ini harusnya lebih berat lagi orang yang dilakukan seperti ini. Pernah nggak, Bu, kayak gitu? Saya nggak pernah ngikutin sampai vonisnya. Tidak, Bu, ya? Tugas saya selesai, polisi terus kasihkan peradilan. Tapi secara personal gitu, Bu, misalnya? Saya takut mengganggu saya. Hmm. Jadi lebih baik saya nggak tahu. Yang penting saya selesai, ada sebab kematian, terus kita limpahkan ke pengadilan, terus misalnya saya dipanggil sebagai saksi, ya saya berikan apa adanya. Ya kan yang mulia yang menentukan lamanya hukuman. Dan saya malah nggak pernah tahu. Dan memang mungkin secara otomatis dipermudah supaya tidak jadi beban pikiran. Ibu menjalankan sesuai apa yang diamanatkan oleh Iya. institusi aja ya. Dalam hal ini betul-betul berkaitan dengan upaya pengungkapan kasus ya Bu ya, Iya. di forensik. Oke. Ibu kan karirnya sudah panjang dari Ibu muda sampai sekarang Ibu masih menjadi dokter forensik. Sejauh apa Ibu melihat teknologi itu membantu proses? Sangat bagus sih, dulu ada postmortem CT scan. Jadi bukan tubuh manusia hidup aja yang di CT scan, jenazah juga. Itu mempercepat juga. Jadi kita lihat alur masuk alat misalnya pisau, peluru, dari situ kelihatan. Jadi untuk cara atau mekanisme kematian. Dan itu juga bisa membantu nantinya jatuhnya hukuman. Berarti orang itu melakukan kejahatan kekerasan sadis atau tidak gitu loh, seperti itu. Dan dari postmortem CT scan itu kita lihat ternyata yang mematikan bukan di titik ini gitu. Ternyata ada lagi luka di jantung lah. Kenapa nih lah itu sangat membantu. Dan sekarang gold and case-nya ya kita masih pakai tangan ya, manual otopsi. Kayak harus memegang, melihat, membuka gitu kan. Menimbang, organ-organnya ditimbangkan biar tahu nih normal apa enggak. Dalam Masih butuh apa ya, teknik-teknik ya di pekerjaan di kamar jenazah. Enggak kita serahkan ke IT itu kan, mungkin AI gitu, AI ya. AI otopsi ya repot juga ya. Itu menarik tadi. Ke soal digital forensik Bu. Iya. Tadi Ibu sempat menyebut itu dan sekarang ini kan eranya AI. Iya. Banyak sekali video-video yang dibuat itu mirip seperti aslinya Bu. Betul. Kalau dari Ibu sendiri sebenarnya melihat perkembangan AI ini dalam hal ini dalam produksi video ya. Tadi ada banyak contoh kasus Ibu menyampaikan soal video apa namanya porno ya yang dilakukan oleh itu gimana Bu? Kalau boleh tahu cara Ya, membedakannya itu AI itu kan membuat kita foto mulus ya. Iya. Nggak ada tanda-tanda toh lah. Itu jelas beda lah. Kalau saya meriksa mungkin ini buatan ya. Kalau digital forensik bilang ini palsu buatan ya selesai, saya nggak periksa. Kalau dia bilang asli ya saya periksa. Oh bener lah ada tanda tai lalat di sini atau sikatrik di sini, tanda lahir di sini, bener nggak gitu, itu bisa. Itu tujuan saya untuk memeriksa secara utuh tubuh dan bagian manusia itu. Iya. AI nggak bisa kan? Sulit Iya. Iya ya. kan, jadi saya kelihatan 10 tahun lebih muda, Tapi nggak kalau ada masuk kerut-kerut. kalau ada video yang seperti itu kemudian masuk grup keluarga bahaya juga tuh Bu. Bahaya, iya Bahaya betul. karena orang tua kita banyak yang nggak tahu gitu Iya. soal mana beda asli sama palsu itu sulit. Betul ya. Balik lagi. Itu untuk jadi netizen bertanya. Sebenarnya netizen bertanya, cuman saya lihat apa pertanyaan-pertanyaannya sudah ditanyakan sama Abang sama Mas Salma ini. Masa mungkin yang lain Iya. barangkali. Jadi saya ngorek-ngorek, aduh. Yang terbaru, Iya. netizen ada nih yang Nih. bertanya. Kabarnya itu Ibu lebih takut film horor daripada berhadapan dengan mayat. Iya, Itu saya nggak mau nonton film apa tuh sampai bikin? Ya film setan lah nggak mau. Saya merinding. Setan Indo atau setan luar, semua setan. Kecuali agak lain, saya nonton.
takut-takutin kan, ada yang gentayangan gitu kan. Pengaruh dingin kayak saya belum merinding. Berarti Jadi ciri lebih harusnya baik nggak mau nonton film Nggak horor. mau. Mungkin itu yang membuat ibu tuh berani. apa Ditakut-takutin soalnya kalau mungkin begitu. film apa begitu yang horor apa begitu yang Apa dulu vampir, walaupun ganteng saya terus nggak bisa tidur, apa ya, dipaksa anak saya nonton vampir. vampirnya Twilight kali Bu. Kalau itu kan cakep tuh Bu. Tetep takut sih saya. Iya ya. lebih takut Hantu. hantu yang di film ketimbang Manusia asli. manusia yang meninggal. Hantu di film lebih takut Lebih saya. takut, Iya. ya. Lebih Mungkin- baik ketemu hantu langsung nggak apa-apa. Lebih hebat imajinasi film itu ya sampai buat ibunya, apalagi kayak saya ini pasti lebih takut lagi Bu. Kok bisa? Iya, saya tuh dengar ibu dari tadi bicara horor itu, saya tuh memetik hikmahnya Bu. Apa tuh? Jadi hikmahnya tuh ya mungkin saya harus lebih mendengar nasihat orang tua. Jadi malam-malam tuh nggak usah keluar begitu. Kalau udah maghrib ya. Orang malu usah keluar, mending belajar aja lah begitu. Itu hikmah maksudnya karena takut juga begitu. Tapi Ibu pernah Bu mengalami hal mistis benar-benar melihat hantu atau apa gitu? Oh iya, kadang seliwet lagi. Seliur-seliur aja Bu ya. Kalau di rumah sakit pasti Banyak. jangan ganggu dong, kan gitu ya. Iya, iya. Dicolek pernah nggak Bu? Dicolek Enggak. rasa-rasa? Nggak pernah. Oke. Kayak kalau horor, ini ya. horornya kayak horor yang lucu begitu. Ada nggak horor yang lucu? Tapi Agak lain tadi Ya, Ibu agak udah lain. sampaikan. horor lebih lucu ya. Iya, agak lain. Agak lain mau udah syuting lagi Bu yang kedua. Yang kedua ya? 2025 ini bakal tayang Tayang juga. lagi, wah heboh. Nobar aja Bu kita Bu. Ya, oke. Agak lain. Iya ya. Saya pengen Kayak- ketemu itunya, yang main film. Oh, siapa favorit Ibu di situ? Si Jegel, siapa sih namanya yang sayang banget sama ibunya? Kirengga. Oh, Kirengga. Kirengga. Oh, yang pemain bola, Kiper Bu ya, kiper. Kiper, ya. Persis sama Bu. Itu lucu Bu ya, suka marah-marahnya kan dia. Iya. Apalagi di film itu dia sayang banget sama ibunya. Iya, saya mau ketemu Oki itu makanya. Nanti temu kamu ya. Oke, Mas Siap, Oki, Bu. kalau nonton video podcast ini ada Ibu Sumi yang ingin bertemu. Gitu Bu. Iya. Oke. Ibu, ya. Baik Bu, Apa Lagi ya? cukup Mas Yahya? siap-siap begitu aja. Cukup ya, itu aja. Ya oke. Duluan ke belakang dulu Ya. ya. Iya. Terima Tapi kasih. di film agak lain itu Ibu kan suka nih sepertinya dengan film itu. Ada adegan di mana mayat itu dibawa gitu. Itu masuk akal nggak sih Ibu? Ya enggak lah, berat banget. Tapi itu kan udah berapa hari, harusnya mayatnya lebih besar lagi dan busuk kan. Iya. Berapa hari Bu mayat itu membusuk? Hari ketiga, keempat. 3 itu membusuk dan Itu kan di membengkak film Bu ya? itu udah hilangnya berapa lama ya? Seminggu ya? Iya seminggu. Seminggu kok mayatnya segitu. nggak ada pertambahan ini ya bobotnya. Terus juga nggak bau, santai Iya, kayak gitu. kok bau, Oh, itu gitu. bau banget kan. Kan dibongkar dari kuburan tuh. Itu hiburan Bu ya di sela-sela Ibu Iya. pekerjaan, nonton juga yang komedi-komedi gitu. Tapi kalau di ketika di dalam kamar jenazah itu Ibu misalnya tiba-tiba ke distract fokusnya. Untuk membalikan lagi fokus Ibu tuh bagaimana? Ke distract maksudnya gimana? Terganggu. Wah, tiba-tiba jadi nggak fokus misalnya. Nggak pernah ya kayaknya. Nggak pernah ya? Nggak pernah langsung aja kerja terus gitu. Mendengarkan musik nggak Bu di sela-sela? Enggak juga. Tidak juga. Enggak juga. Dalam sehari-hari Ibu dengerin musik? Kadang-kadang aja ya. Kadang aja. Jadi nggak selalu tergantung oleh musik gitu. Mm-mm. Saya nyupir Jakarta Semarang pulang aja tanpa musik juga. Ibu yang nyupir? Kadang nyupir sendiri. Wow, Wonder Dia Woman nih Bu. nyupir ya. Karena hanya untuk me time gitu kan. Saya aja kalau di tol lama nyetir 2 jam aja tuh nggak bisa Bu. Iya. Kalau nggak ada Oh. musik tuh, aduh kayak bosan aja gitu. Saya 4 Ngantuk jam saya. setengah tuh Jakarta Semarang. Di tol. Me time kan. Sama sekali nggak ada musik. Nggak. 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 Konsentrasi udah biasa ya Iya, konsentrasi. nikmati dengerin apa suara-suara, buka jendela dikit. Kalau sempet buka jendela tapi Iya. ya. Iya kalau full AC lama Ngantuk. ngantuk. Betul. Kalau dilihat juga kesibukan Ibu di sosial media lumayan aktif Bu ya. Di Iya. Instagram ada YouTube channelnya juga. Aku lihat juga Ibu aktif. Nah, di situ Ibu ada podcast sama anak naik gunung. Iya. Itu gimana ceritanya Bu? Podcast di atas gunung sekalian Iya, dia healing. ngajakin healing. Ya, anak saya kan memang suka naik gunung, suka lari ultra juga. Kemarin habis finish 100 kilo Gunung Rinjani dia bulan lalu. Terus dia maksa naik, ayo Bu. Terus kita ngobrol di atas tentang ibu kayak gitu. Ya sampai gitu kan.
Sampai juga. Sampai puncak Ibu? Iya, sampai di atas di Gunung Merbabu ya, Merbabu. Merbabu. Puncak Iya. 3 kalau nggak salah Merbabu itu. Merbabu. Puncak. Nih Ibu Saya menikmati Rinjani juga udah. Rinjani saya Mhm. malah 5 kali naik Rinjani. Wah. Saya SMA Bu, SMA. Merbabu. Oh. Malah Berat juga medannya itu. jadi Iya. hobi baru Ibu Bu ya untuk naik gunung itu? Sekarang kayaknya nggak boleh lagi sama suami saya. Oh. Saya pernah kena Kenapa badai Ibu? Bu, Ya 1 kan hari. pernah jatuh habis itu lutut saya. Iya yang Iya. dioperasi Bu ya? Iya, sampai operasi. Ya lumayan Mungkin sekarang nggak udah sampai bisa jalan. puncak atau hanya pos berapa gitu Bu ya? Hanya pos berapa ya? Kemarin tuh juga nggak sampai summit sih, di bawahnya summit itu yang landai itu. Akhirnya tuh ketagihan naik Savana. gunung. Iya. Yang Ibu dapatkan apa Bu naik gunung? Saya itu naik gunung kalau ditanya saya cuma pengen tahu, saya masih punya semangat nggak ya gitu. Oh. Untuk mengalahkan diri sendiri. Gitu dengan terakhir kemarin ke Butan saya naik loh ke Butan. sama anak saya sama suami saya ke Butan ke Tiger Nest. Mhm. Kan itu juga tinggi gunung Ungaran 3.000-an. Gitu. 3.000-an Iya, ya itu tinggi. bisa juga sampai. Saya cuman ya pelan tapi sampai ya. Saya cuma mau saya masih punya semangat kayak gitu. Jadi Setinggi pas di puncak Merbabu ya itu? puas gitu Bu ya? Iya. Setinggi Merbabu Iya, itu berarti? Tiger Nest. 3124 Iya. seingat saya itu. Negara tanpa polusi. Tanpa polusi. Ya. Oke, Ibu bagaimana Ibu melihat masa depan generasi-generasi baru poluan khususnya di dokter forensik Bu? Kalau dokter forensik poluan ya sekarang belum tambah lagi nih yang sudah ada ya berkarir bekerja sesuai tupoksinya di masing-masing Polda, ada di Jakarta juga ada, di Polda Bali ada, di Riau ada, di mana Surabaya juga ada, di mana Jawa Tengah juga ada. Ya mereka masih terus bekerja sebagai dokter forensik poluan dan memang sekarang banyaknya kasus itu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lagi marak ini. Ya lagi marak dan sangat membantu dengan kehadiran adik-adik saya dokter forensik poluan ini karena kan bersentuhan langsung dengan korban gitu Iya. kan. Jadi bisa mencari barang bukti yang di tubuh korban bisa menjadi alat bukti. Itu yang penting yang dibutuhkan oleh penyidik. Angka kekerasan seksual kan di Indonesia tinggi Bu ya, tidak Tinggi. hanya perempuan, anak-anak bahkan laki-laki. Sekarang laki-laki tambah. Tanggapan Ibu kenapa Bu bisa angkanya tinggi sekali sekarang ini? Kalau saya mikirnya karena medsos juga pengaruh ya. Medsos pengaruh. Pola pikirnya manusia Bu ya? Medsos pengaruh, terus ada rasa ya iri tak berdaya sehingga melihat orang tak berdaya pengen membuat dirinya puas dengan membuat mereka semakin tak berdaya. Nah, cari itu sih. Saya mikirnya karena ya itu iri, ego dan ya merasa untuk memuaskan dirinya. Gitu. Kadang medsos memang membuat orang tuh kan berimajinasi Bu. Betul. Ketika ngelihat lawan jenis barangkali ya. Itu kadang ya itu pada akhirnya jadi membuat mereka tergerak untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Ya. Saya pernah otopsi dulu di Wonosobo itu malah jenazah anak perempuan hilang 9 hari, 9 tahun, seminggu nggak ketemu tuh ibunya tuh kaget waktu nyapu di kamar kakak tirinya itu. Kok ada netes-netes dari atas, ternyata adiknya ditaruh di atas habis diperkosa mati taruh di atas. Yang netes apa itu? Darah? Pembusukan, cairan pembusukan. Cairan pembusuk. Udah seminggu. Apa Bu? Kecil 9 tahun. Motivasinya ya biar nggak melakukan ketemu. Ya karena nggak ada tempat lagi nyembunyikan di mana. Dia nggak tahu kalau jenazah akan busuk kan, mencair keluar cairan gitu. di atap rumah. Kayak gini di langit-langit gitu. Di plafon. Iya di plafon itu seperti itu coba. Itu daerah yang jauh dari kota, sepi, desa pegunungan, gitu Bu desa. ya. Dia hanya punya handphone coba. Berarti kan untuk beli internet juga kota kan terbatas juga ya. Kok bisa-bisanya loh tergoda jadi adik tirinya. Adik tirinya sendiri. Oke. Kalau dalam riwayat pendidikan Ibu kan Ibu sudah kursus keluar negeri juga ya. Boleh dibagi Bu pengalaman yang istimewa sekali bagi Ibu dalam karir Ibu mendorong karir Ibu sebagai dokter forensik. Oh, saya kursus yang sampai sekarang masih ingat, seneng itu tentang luka karena ledakan di Australia Western Police di Perth.
ya itu selama 3 bulan dengan senior saya berdua, saya cewek dia cowok, dan kita tinggal di tempat polisi di komplek apartemen, dan kita kumpul dengan polisi-polisi Australia dari negara bagian yang belajar itu. Dan saya senang, jadi mereka itu walaupun mereka percaya ada Tuhan, tapi tidak beragama juga kadang. Karena nggak tahu dia agama, tapi dia percaya ada Tuhan. Tapi mereka mengingatkan, ayo waktunya sholat, Jumatan, menurut saya gitu. Dan kita ngobrolnya tentang pekerjaan asik, dan kalau ada yang ngomongin orang lain ditinggal. Oke. Mereka nggak suka gosip. Gitu. Fokus aja Bu ya. Iya, itu Nggak jadi ya. ngurusin hidup orang. Terus kita belajar kerja, saya belajar meledakkan handphone, telepon rumah, mobil terakhir, rumah diledakkan, saya belajar. Jadi saya belajar merakit bom itu, terus terakhir kita meledakkan binatang di hutan. Kita pengen tahu pola luka dari ledakan, mungkin bomnya ada yang di depan, pakai istilahnya kambing, kalau Jawa kan wetus gitu kan. Kambing lah, bomnya di depan, ada bom yang deket sini, ada yang jauh lah. Diledakkan kita langsung tahu pola ledakan terus sama lukanya. Jadi kita kalau itu terjadi kita bisa tahu, kita bisa kasih informasi ke penyidik, oh bomnya di sini gitu. Dan kita bekerja sendiri, walaupun waktu itu saya masih pangkatnya AKBP ya, setingkat letkol. Saya kompol, masih mayor. Masih kompol. Senior saya letkol. Itu ada bosnya juga bintang 1, bos-bos itu kita kerjanya bareng-bareng, jadi masang bareng, bersihin bareng, selesai bareng-bareng. Itu sesuatu yang asik gitu. Gitu, jadi nggak ada suruh menyuruh gitu, jadi inisiatif. Dan Pengalamannya. makan juga sendiri-sendiri itu, bos-bos ya bawa bekal makan atau ini sendiri ya. Jadi yang lucu ya diajak pesta ulang tahun, kita mikirnya wah asik nih ditraktir gitu kan. Ternyata kita pesen steak, makan enak nih, kan ngirit buat uang saku no. Ternyata bayar sendiri, yang gratis roti tartnya doang. Main course-nya bayar sendiri. Ternyata gitu ya. Nah itu yang paling Ibu ingat sekali ya, pengalaman di Iya, luar karena negeri ya. kerja, terus mempelajarin itu, dan lucunya waktu ujian dengan polisi-polisi Australia 20 orang, tulisan bingung formulirnya tulis gitu kan, saya juga bingung, bahasa Inggrisnya masih meraba-raba, nggak ini banget, fluent, penting ngerti, caranya ngerti, itu sampai dicontek tuh tulisan jawaban saya, dicontek sama sebelah saya, dia nggak lulus. Saya bingung, lah saya masih bingung bahasa Inggris, kamu nyontoh saya. Justru Ibu yang lulus. Ini malah nggak lulus karena kan saya meraba-raba soal cerita bahasa Inggris itu kan, jadi yang meraba-raba, malah dia nyontek gitu, geli banget sampean. Tapi masih tetap ada kontak Bu dengan teman-teman yang ada di luar negeri? Ada Profesor Clive Cook, jadi dia akademisi tapi jadi gurunya Forensik. Polisi-polisi. Kemarin tahun lalu ketemu kita di Sydney dengan polisi-polisi yang dulu belajar, dia sekarang jabatannya juga udah naik, di Sydney ketemu. Gitu. Dalam hal itu ada tidak Bu kasus di dunia ini yang kayaknya tuh agak sangat-sangat sulit sekali dipecahkan? Dengan teman-teman itu ada Bu pernah diskusi gitu mungkin? Ya, yang tadi mutilasi susah. Oh sama Bu ya? Ya, atau ditemukan di air, pembusukan. Kadang kita bingung, ini memang dia masuk ke air itu accident kah atau dibuang kah atau memang bunuh diri, ya itu pernah juga diskusi itu. Tapi kita kan terus belajar dari saksi-saksi, keterangan saksi, terus kita sekarang kerjasama sama psikolog forensik Mbak, jadi memprofil pelaku tuh dari keterangan saksi sama keadaan TKP. Itu bisa jadi kira-kira seperti ini kepribadiannya, terus beberapa tersangka yang dicari yang didapatkan polisi lah, kita memprofil dulu, kita cocokkan. Itu asik nih. Asik Kalau sekali. ada psikolog mau, kita sangat butuh psikolog dan psikiater forensik untuk memprofil pelaku-pelaku ini. Dulu saya sempat tertarik tuh Iya, psikologi tadinya. psikologi ya. Cuma ya pengennya jadi diplomat akhirnya Kalau masuk. saya lebih wartawan fakultas saja lain. Bu. Sekarang psikologi menarik gitu. Iya, sekarang banget. Memang
apa ya, banyak terungkap malah sekarang dari psikologi forensik. Bagaimana dia, mengetahui kalau si pelaku mem-framing dirinya. Jessica itu kan karena psikologi forensik Iya, kan, ya. psikologi. Terus apa, bisa jadikan alat bukti si pelaku berbohong. Karena kasus kekerasan seksual itu susah banget kalau nggak dapet alat bukti, ya kita pakai psikolog forensik sama psikiater forensik. Sama dari deteksi kebohongan itu juga bisa. Jadi beberapa petunjuk kan, ya itu kan tugasnya untuk mempengaruhi Yang Mulia Hakim. Jika Bu, hasil DNA tidak ada, gigi juga sudah tidak ada, air liur tidak ada, terus kemudian bukti sekunder yang tadi seperti Ibu sampaikan juga tidak ada, benar-benar blank. Iya. Apa yang Ibu lakukan, Bu? Ya sudah, kita kubur aja. Kan tadi saya bilang lebih baik tidak teridentifikasi daripada salah. Tidak, setelah dari itu Ibu ada tidak perasaan, aduh kok sayang ya, kok Iya, gimana? ya sayang memang karena ada kasus korban kapal tenggelam tahun 2006 Senopati itu ada 6 orang itu nggak teridentifikasi loh sampai sekarang, tapi kita kubur di Rembang. Dan keluarga yang cari pun akhirnya ya dia berziarah ke makam itu. Karena memang tidak bisa teridentifikasi waktu itu. Karena proses pembusukannya sangat jelek gitu, terus si data dari keluarga juga nggak lengkap, dan akhirnya kita makamkan. Terakhir Bu, sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, kalau Ibu harus merangkum perjalanan Ibu dalam menekuni dunia kedokteran forensik, dalam satu kata apa itu Bu? Tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Tidak ada kejahatan yang tidak menimbulkan jejak. Tidak meninggalkan jejak. Tidak meninggalkan. Pasti Bu ya. Atau apa lagi? Ibu kan berburu dengan waktu kematian Bu. Oh, atau gini aja. Dead body can talk. Jadi jenazah dapat berbicara. Oh, mantap. Iya. Jenazah itu pasti akan berbicara. Iya. Ini kalau dari aku terakhir Bu, apa yang Ibu katakan dari pekerjaan Ibu ini, yang terbaik dari pekerjaan Ibu itu apa? Yang Ibu sampaikan? Iya. Saya cuman kalau ketemu orang sombong saya pikir, lah nanti hari ketiga keempat kamu mati sama semua loh. Oh gitu. Jadi jangan sombong gitu ya. Sombong. Sombong juga kita mati juga sama. bentukannya. Mau pangkatnya tinggi mau enggak, semua mau kaya raya nanti kan sama mati. Iya, semua. betul itu. Oh benar sekali Bu. Pengingat juga bagi kita Bu ya. Jadi kalau ada orang-orang sombong kan, mesti langsung, kenapa Bu? Itu lo sombong banget, besok mati tuh sama. Tapi saya salpok Bu, Ibu mirip Ibu Nurul Arifin loh. Waduh cantik dia loh. Ibu juga Ibu kayak cantik. mukanya pasti cantik kok. Ibu juga cantik. Karena sekarang aja masih kelihatan ayu orangnya. Masih ganteng kalau teman-teman. Karena hidup saya bersama laki-laki sukanya, seringnya bapak-bapak, teman-teman. Biasanya saya sahabat-sahabat cowok, saya selalu dipanggil ganteng. Oke, Ibu Sumi. Bu Dokter, terima kasih sudah berbagi ilmu kepada kita di sini. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan dapat memberikan pengetahuan nih kepada kita, terutama mengenai apa sih kedokteran forensik itu. Karena ini ternyata setelah kita ketahui ini sangat menentukan dalam mengungkap berbagai kejadian penting ya. Nah ini mudah-mudahan nih bisa ke depan ada ya generasi muda yang tertarik juga nih Bu, menjadi dokter forensik juga. Makanya saya senang kalau dipanggil podcast sekalian menginspirasi. Sekalian sosialisasi, betul ya. Ya semoga podcast ini juga menjadi pembuka bagi masyarakat juga, sahabat-sahabat resonansi ya. Kalau posisi perempuan itu sangat penting dan sangat dibutuhkan Bu ya. Tanpa pandang gender kita. Oke, untuk sahabat resonansi, terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Agar tidak hanya mengikuti arus, jangan lupa untuk follow dan subscribe YouTube channel podcast Resonansi dan nyalakan lonceng notifikasi agar update dengan konten-konten terbaru podcast Resonansi. Dan buat sahabat resonansi, jangan lupa politik bukan milik segelintir orang, politik adalah milik kita, dengan politik akan menentukan masa depan kita. Sampai bertemu pada episode resonansi berikutnya, saya Herbudiantoro mengucapkan terima kasih. Dan saya Salma Hasanah Nur, Resonansi kupas tuntas tanpa keras-keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.